Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya ghafur ya syakur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bapak Arun Sudiarta serta jajaran perangkat desa, tanpa mengurangi rasa hormat dengan tidak menyebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bongkah beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Babinsa dan tidak jalan pula yang saya hormati Bapak Penguji dan semua rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat. Maka dari itu kesehatan perlu kita syukuri bersama. Oleh sebab itu mari kita syukuri bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya kita tidak lupa pula senantiasa berdoa, mudah-mudahan sholawat serta salam kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau adalah satu-satunya Nabi yang mampu memberikan pertolongan, dan mudah-mudahan kita semua mendapat pertolongannya terlebih besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Seterusnya berdiri di sini saya ingin menyampaikan pidato saya yang berjudul penyuluhan ketertiban, ketentraman dan keamanan. Hadirin yang saya hormati, kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat, kita wajib menjaga ketentraman dan ketertiban kita. Sebagai makhluk sosial, kita itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa sebagai makhluk sosial. Maka dari itu kita wajib menjaga ketertiban dan keamanan. Kita wajib menjaga ketertiban kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena sudah barang tentu kehidupan kita, proses berjalannya kehidupan kita tidak terlepas dari campur tangan orang lain. Maka dari itu kita harus saling menjaga keamanan kita. Dan keamanan juga bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi keamanan dan ketertiban, kenyamanan warga adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Dan itu sudah ada di amanat undang-undang bahwa kita sebagai warga harus menjaga persatuan, ketertiban dan keamanan nasional secara bersama-sama. Dan juga keamanan dan ketertiban juga bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi itu sudah amanah dari agama. Kita sebagai manusia juga berkewajiban, sebagai manusia beragama, kita juga berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan, terutama keselamatan orang lain. Sebagaimana saya teringat pada satu sabda Nabi yang mengatakan bahwa orang yang benar-benar dikatakan muslim, orang yang benar-benar dikatakan iman adalah orang yang tetangganya merasa aman dengan kita, merasa aman dari perbuatan kita, merasa aman dari omongan kita, merasa aman dari tingkah laku kita. Itu baru bisa benar-benar dikatakan orang mukmin. Maka dari itu, untuk menjaga ketertiban bukan hanya anjuran dari pemerintah, tapi kewajiban kita sebagai umat beragama pun itu sudah dianjurkan bersama-sama untuk menjaga ketertiban. Dan ketertiban itu sendiri juga sebagai salah satu modal. Keamanan adalah salah satu modal kita untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Karena hanya dengan kerukunan, karena dengan ketertiban bersama kita bisa mewujudkan cita-cita kita sebagai warga negara yang bersatu. Maka dari itu dari pemerintah tidak ada henti-hentinya, tidak ada capek-capeknya untuk mengajak warganya masing-masing semuanya saja untuk senantiasa menjaga kerukunan bersama. Entah itu kerukunan antar beragama, antar tetangga, antar etnis ataupun dari berbagai lainnya. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita terdiri dari beberapa macam latar belakang. Di Indonesia ada beberapa agama dan keyakinan yang disahkan secara undang-undang dan diakui negara. Maka sudah sepatutnya dan sudah jadi kewajiban kita mengakui sesama umat beragama. Entah itu agama lain, entah itu golongan lain, kita harus saling menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan bersama. Yang selanjutnya
Dalam menjaga keamanan juga kita tidak terlepas dari peran serta orang lain. Nah, untuk menjaga ketertiban maka perlu saya tekankan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita tegaskan. Kalau diambil dari awal, berarti kita perlu adanya rasa toleransi. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, kita harus mempunyai toleransi yang tinggi, keterbukaan kita terhadap pandangan orang lain, dan lain itu saling kerjasama dalam segala hal yang sekiranya tidak menyimpang dari ajaran agama masing-masing atau tidak menyimpang dari peraturan pemerintah, maka sudah sepatutnya kita kerjakan secara bersama-sama. Yang lain, empati. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, kita harus selalu kembangkan empati kita. Karena empati, rasa hormat menghormati atau empati itu adalah landasan kehidupan kita yang nyata. Dengan kita membuka empati kita bisa menghormati orang lain, kita bisa menghargai orang lain. Ada pepatah bahwa kita harus kepada orang tua kita harus menghormati, kepada sesama kita harus menghargai, dan kepada yang lebih kecil atau lebih bawah kita harus menyayangi. Bahwa ke orang yang lebih tua kita harus menghormati, ke sesama kita harus menghargai, dan yang di bawah kita harus mencintai. Itu kata kunci untuk mencapai keamanan dan kenyamanan kita bersama. Hadirin yang saya hormati, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Sudah Pak. Sudah segitu yang bisa saya sampaikan. Banyak dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.